Selamat pagi. Kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Jumat tanggal 12 Februari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup, pekerjaan, dan karyanya di dunia, Yesus banyak berinteraksi dengan orang-orang Yahudi karena memang lokus hidup, pekerjaan, dan karya Yesus di dunia adalah komunitas masyarakat Yahudi. Dan Yesus sendiri adalah orang Yahudi dan dia beragama Yahudi. Dalam interaksi dengan orang-orang Yahudi, Yesus tidak jarang mengecam ketidakpercayaan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh para nabi Perjanjian Lama. Seperti yang kita baca dalam pembacaan Alkitab hari ini, Yesus mengecam ketidakpercayaan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang datang menyelamatkan dunia dan manusia dari kuasa dosa. Orang-orang Yahudi selalu meminta tanda mujizat yang besar dan ajaib yang bisa membuktikan bahwa Yesus benar-benar Mesias yang datang untuk menyelamatkan manusia dan di dunia ini. Sebelum Yesus memberikan tanda, yaitu mujizat-mujizat besar, ajaib, dan spektakuler, maka mereka tidak akan percaya. Sepertinya mujizat-mujizat yang sudah dinyatakan kepada orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Yesus, seperti misalnya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, rupanya semua itu belum cukup meyakinkan mereka. Dan Yesus mengecam ketidakpercayaan orang-orang Yahudi, dan Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa maksudnya? Yunus menjadi tanda atas penghakiman Allah atas Niniwe. Namun setelah Yunus memberitakan firman Tuhan dan mengajak Niniwe, orang-orang Niniwe untuk bertobat,
dan akhirnya orang-orang Niniwe mau bertobat, maka Yunus menjadi tanda dari datangnya keselamatan dari Allah atas Niniwe. Yesus menunjuk kepada Yunus untuk menyadarkan orang-orang Yahudi bahwa tanda itu bukanlah perbuatan-perbuatan mujizat yang dilakukan oleh Yunus, tetapi Yunus sendiri itulah yang merupakan tanda itu. Jika Yunus menjadi tanda akan datangnya penghakiman sekaligus keselamatan dari Allah atas Niniwe, maka Yesus anak manusia tentu saja lebih daripada Yunus. Yesus sang anak manusia menjadi tanda dari keselamatan Allah atas Israel dan bahkan atas seluruh manusia. Persoalannya adalah apakah mereka mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Jika mereka percaya bahwa Yesus adalah anak manusia, Mesias yang datang untuk menyelamatkan dunia dan manusia, maka anak manusia akan menjadi tanda dari keselamatan Allah bagi orang-orang Yahudi. Tetapi jika mereka tidak mau percaya, maka anak manusia menjadi tanda dari datangnya penghakiman dan penghukuman Allah atas setiap orang yang tidak mau percaya, termasuk orang-orang Yahudi. Yesus juga menyinggung tentang ratu dari selatan, yaitu Ratu Sheba, yang berasal dari Arabia Selatan, yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi ketika ia mendengarkan, ketika ia mengunjungi Israel dan berjumpa dengan Salomo, dan Salomo memperdengarkan hikmat Tuhan, Ratu Sheba ini mau membuka telinga untuk mendengarkan pengajaran hikmat dari Salomo. Dan seharusnya orang-orang Yahudi yang sudah mendengarkan nubuatan para nabi tentang kedatangan anak manusia, yaitu Yesus sang Mesias, dan melihat tanda-tanda mujizat, mereka seharusnya menjadi percaya kepada anak manusia, yaitu Yesus sang Mesias juru selamat. Yesus berkata di ayat 31 dan ayat 32 bahwa pada waktu penghakiman, yaitu pada akhir zaman, ketika Yesus datang kembali ke dunia, ratu dari negeri selatan dan demikian juga orang-orang Niniwe yang bertobat akan dibangkitkan dan akan menghukum orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Mengapa justru orang-orang dari bangsa asing yang menghukum orang-orang Yahudi? Karena mereka mengeraskan hati mereka. Mereka tidak mau percaya kepada anak manusia, yaitu Yesus Mesias sang penyelamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah secara tidak kita sadari kita sama seperti orang-orang Yahudi? Kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias sebelum kita melihat tanda atau mujizat-mujizat. Benar, kita adalah orang Kristen, tetapi kalau boleh jujur, banyak orang Kristen yang baru mau percaya kalau melihat tanda, kalau melihat mujizat. Saudaraku, diri dan kehidupan Yesus
dan juga kematian dan kebangkitannya sesungguhnya sudah menjadi tanda otentik bahwa Yesus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan dunia dari kuasa dosa. Dan karena itu mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Tuhan Yesus bukan karena melihat tanda-tanda atau mujizat-mujizat. Kita melihat kepada diri dan hidup Yesus, kepada karyanya, kepada kematian dan kebangkitannya. Itu sudah menjadi tanda nyata bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Jangan sampai pada saat Yesus datang, justru orang-orang yang kita anggap najis, orang-orang yang kita anggap berdosa, namun mereka mau bertobat, justru mereka menerima keselamatan. Sebaliknya kita yang mengaku Kristen, anak kita tidak mau percaya, malahan kita justru dihakimi dan dihukum oleh Tuhan Yesus. Mari tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kita bersandar kepadanya. Kita yakin bahwa Dia adalah Sang Anak Manusia yang menjadi tanda dari datangnya keselamatan Allah atas manusia dan dunia yang berdosa. Berharaplah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami damai sejahtera dan juga keselamatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami tidak seperti orang-orang Yahudi yang selalu meminta tanda-tanda, mujizat-mujizat untuk mereka dapat percaya. Sesungguhnya diri, hidup, karya, pekerjaan Yesus, kematian dan kebangkitannya sudah menjadi tanda yang otentik bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, sertai kami, jaga lindungi kami, jauhkan kami dari kecelakaan, bahaya, petaka. Kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, keselamatan dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan iman. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Pakailah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.